Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan memperoleh apa yang ia niati, bukan apa yang ia kerjakan. Niat. Jadi niat ini lebih tinggi daripada perbuatan. Dan inilah Imam Haddad sebagai seorang sufi ngedidik kita, penting Anda niat. Gampang ibadah mah, niat dulu. Karena niat ini lebih tinggi dari ibadah. Nih, ada cerita menarik. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah diceritakan dulu ada orang kakak beradik, rumahnya tingkat rumahnya, warisan daripada bapaknya. Si kakaknya ahli ibadah, tukang zikir, tukang baca Quran, tukang sholat, tahajud, luar biasa. Si adenya ahli maksiat, mabuk-mabukan, judi, udah kerjanya nggak benar. Adeknya nggak benar. Ini lama. Jadi antara kakak sama adek kayak langit sama bumi. Walaupun satu rahim, beda. Si kakak ahli ibadah, si adik ahli maksiat. Setelah jalan 30 tahun, si kakak terus ibadah, si adik terus maksiat, enggak ada pernah berhenti. 30 tahun minum-minuman, main perempuan, macam-macam. Akhirnya satu hari didatangi oleh iblis si kakak yang ahli ibadah. Dibilang begini, ngapain lu ibadah mulu lu gitu, ngaji mulu, hiburan lah begitu, perlu rileks badan, hiburan, jangan ngaji mulu. Ibadah mau tahajud perlu istirahat, begitu, perlu juga badanmu ya dikasih hiburan-hiburan. Begitu kau habiskan waktumu hanya buat ibadah, nggak ada hiburan. Ini dunia loh, dunia. Begitu. Habis itu ditinggal. Namun si adek setelah 30 tahun maksiat mulai mikir, dengan rambut dia dari hitam jadi putih, hitam jadi putih. Kata dia, masa sih saya maksiat mulu lu, dari muda sampai tua begini, sampai rambut pegel sama gua, dari hitam jadi putih, udah capek gua maksiat mulu, nggak kayak abang gua ibadah mulu lu. Ya Rabb, saya janji semua berhenti dari minum-minuman, dari judi, main perempuan, saya pengen ibadah. Maka kemudian si kakak dari atas lantai 2 ada ininya, ada apa namanya tuh kayak begitu tuh, ada pagar kayak balkon begitu dari lantai 2-nya rumah kakaknya. Itu dia liatin adeknya, dijorokin sama anaknya si kakak. Karena dia diganggu setan tuh, dia mikir, iya juga saya ini ibadah mulu, nggak ada hiburan. Saya besok mau hiburan dulu, paling nggak nyobain kayak apa sih rasanya teh botol cap topi miring tuh, begitu. Maka kemudian itu dijorokin dia, nggak sengaja kedorong sama anaknya, jatuh nibanin adeknya. Pas adeknya lagi diri, ketibanan nama kakaknya dari lantai 2, mati dua-duanya, mati. Akhirnya si kakak dicatat ahli neraka, si adek dicatat ahli surga. Lo kenapa? Karena dia memiliki niat buruk, niat pengen mabok-mabokan, baru niat, belum ngerjain, mati. Pengen kayak adeknya, mati. Maka
amalan bagus habis gara-gara niat buruk. Si adeknya kerjaannya buruk mulu, tapi dia udah niat besok mau insaf, niat keburu mati belum ibadah baru niat doang, maka dia jadi ahli surga padahal amalnya buruk memiliki niat yang baik. Ono ahli ibadah memiliki niat yang buruk, niat yang buruk. Jadi niat ini penting, niat ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina wa lil muslimina amin. Fa'alaika alla taqula qawlan wa la ta'mala amalan wa la ta'zama ala amrin illa wa takunu niyatuka bidzalika at-taqarruba ila Allah wa ibtigha as-sawabil ladzi rattabahu subhanahu alal amril manwi min babil minnati wal fadli. Fa'alaika, maka lazimkan olehmu bahwa tidaklah kamu mengucapkan akan satu ucapan dan tidak mengerjakan oleh kamu akan satu pekerjaan dan tidak berencana oleh kamu atas satu urusan, melainkan dan adalah niatmu itu dengan demikian itu ucapan perbuatan rencana, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ganjaran pahala yang telah mengatur oleh Allah akan ganjaran pahala itu atas perkara yang diniatkan, mimbabil minnati wal fadli, daripada bab anugerah dan kurnia. Wa'lam annahu la yasluhu taqarrubu ila Allahi illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraidi wan nawafili. Ketahuilah olehmu akan bahwasanya yaitu tidak patut oleh mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang telah mensyariatkan oleh Allah akan dia atas lidah Rasulnya daripada perkara fardu wan nawafili dan perkara sunnat. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Saudara sekalian, setelah kita dipesan oleh Imam Haddad dengan memperkuat keyakinan, lalu pesan beliau yang kedua, wasiat beliau yang kedua, kita disuruh mendandani niat, merapihkan niat, mengecek ulang niat sebelum kita memasuki dalam satu pekerjaan.
Malam hari ini kajian kita masih berbicara pentingnya niat yang benar dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, Nasai dalam sunannya, dan masih banyak ulama lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar dengan dua telingaku Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkannya. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji tentang niat. Bagaimana muslim memiliki niat yang benar. Niat yang benar itu, saudara, ada tiga tingkatan. Maka niat itu masih disebut niat benar. Yang pertama, muslim itu harus niat dalam ucapan yang dia ucapkan atau perbuatan yang dia kerjakan atau janji dalam hati yang dia rencanakan. Niatnya satu, at-taqarrub ilallah ta'ala. Niatnya kudu benar-benar mengharapkan keintiman dengan Tuhan. Bahasa kitanya mencari ridha Allah. Ini namanya niatnya benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam hadis, akhlis amalak yakfikal amalul qalil. Lempengin amalmu, ikhlas dalam ibadah. Amalmu sedikit sudah cukup, asal ikhlas. Begitu. Jadi dalam kita punya ibadah, kata Imam Haddad, niatkan dengan niat yang benar. Niat yang benar ada tiga tingkatan. Yang pertama, mencari ridha Allah. Ini yang disebut illa wa takunu niyatuka bidzalika at-taqarruba ilallah. Niatnya cari ridha Allah. Apa saja? Saudara sedekah, niatkan cari ridha Allah. Saudara salat, niatkan cari ridha Allah. Saudara puasa, niatkan cari ridha Allah. Saudara haji, umrah, apa ya? Saudara baca Quran, saudara baca ratib, saudara baca salawat, baca apa ya? Niatkan ridha Allah. Dan ini tertinggi. Tidak ada harapan surga, tidak ada takut neraka. Ini paling tingginya nilai niat. Belum kelasnya nampak kita, tapi karena kajian kita harus sampaikan niat kita
murni mencari ridha Allah. Kata Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam yang saban malam tahajud, ya Dawud, laulam akhluqil jannah hal ta'buduni. Dawud, andai surga aku tak cipta, masihkah kau mau tahajud? Begitu dinyanyikan oleh kerisa nyanyi itu, andai Tuhan tak cipta surga, masihkah kita mau menyembahnya? Begitu. Ini di kitab Zabur itu adanya. Kerisa datang sama Maulana Habib Lutfi, jadi cakeplah kerisa. Lagunya begitu. Ada orang diajak ngaji susah, alasannya repot. Ini bukan kerisa, kelisa namanya. Gitu. Alasannya kelisa, alasan ta'allul. Dulu ada seorang sufi, ibadah saban malam tahajud, enggak tinggal, saban malam tahajud puluhan rakaat, berjalan 70 tahun tahajud, 70 tahun enggak putus, ibadah saban malam enggak putus ibadahnya. Setelah 70 tahun ibadah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk datang kepadanya menguji ibadahnya. Lalu malam itu dia disamperin malaikat, dibilang, saya adalah malaikat, Anda ini udah ibadah 70 tahun enggak putus, sakit kayak apa parahnya, capek dalam pergi jauh kayak apa capeknya, kau enggak pernah putus ibadah malam 70 tahun. Ini biar Anda paham catatan yang di buku saya dari Lauhul Mahfud, kau ini ujungnya masuk neraka. Begitu. Padahal ibadahnya udah 70 tahun. Nah, kita balik sama kita yang ngaji nih. Kita malam lah tahajud 8 rakaat begitu umpamanya. Udah enggak putus 3 tahun begitu, enggak kayak dia 70 tahun. 3 tahun. Atau kita ngaji nih malam Sabtu dia Tohiri, lalu malam-malam malaikat datang ke rumah kita, bilangin, biar ente ngaji rajin malam Sabtu, ente ini catatannya masuk neraka nantinya. Kira-kira kita mau ngaji lagi enggak? Nih kita tanya nih, mau ngaji lagi enggak? Kagak. Emang apa? Iya, ujungnya neraka. Ujungnya neraka. Ini orang didatengin udah 70 tahun tahajud enggak putus. Malaikat datang, Anda catatannya ujungnya ini masuk neraka. Mau terus mau kagak tahajudnya? Kata dia, saya ini tahajud tidak karena takut neraka, enggak. Urusan masuk neraka itu biarkan Tuhan. Terus ngapain ente saban malam tahajud? Begini, yang saya tahu dari agama, Allah itu demen ama ketaatan. Allah itu cinta ama kebaikan. Saya kerjakan tahajud ini sebagai memenuhi kecintaan Allah
Karena Allah demen sama orang yang berbuat taat. Jadi saya ibadah saja, enggak karena pengen surga, enggak karena takut masuk neraka. Maka saya tahajud saban malam sebagai mengerjakan yang dicintai oleh Allah, karena Allah demen ketaatan. Adapun ujungnya masuk surga apa masuk neraka, bagi saya enggak penting. Sebab saya itu adalah hamba. Terserah Tuhan mau ditempatkan di surga atau ditempatkan di neraka, itu hak prerogatif dia. Pokoknya saya akan terus ibadah karena Allah demen sama ibadah. Saya enggak mau mikirin hasilnya apa. Apakah hasilnya surga atau hasilnya neraka, saya enggak pikirin. Dan saya tidak bakalan intervensi Tuhan dengan tahajud saya, supaya Tuhan saya paksa agar masukkan saya ke surga, agar saya dihindarkan dari neraka. Siapa saya? Saya adalah hamba, Dia adalah Tuhan saya. Terserah Tuhan mau ditaruh di surga mau di neraka, itu urusan dia. Yang penting saya mengerjakan yang dia ridhoi, yaitu ketaatan. Saya ibadah saja. Sufi itu begitu. Ini namanya disebut ibadatul ahrar. Namanya ibadahnya kaum merdeka. Golongan merdeka ibadah enggak dipikirin. Ujungnya kemana? Terserah. Yang penting Allah cinta ketaatan dan Allah benci kemaksiatan. Saya kerjakan ibadah karena atas dasar cinta, bukan atas dasar motivasi. Saya nggak pikirin. Maka kata teman kita, lu nggak dikasih kaos sama orang nomor 1, gua nggak mikirin. Ada kaos kek, ada kagak kek, ada umbul-umbul kada kagak, pokoknya mau gua mau milih nyatu aja. Kata teman kita, ini namanya atas dasar cinta dia, nggak mau embel-embel. Berarti orang yang kayak begitu tuh begitu. Itu mau pemilu, kita urusannya tasawuf, urusannya ini teman kita ngaji risalah muawana karena Allah ibadah. Ini yang tertingginya, termasuk sampean baca solawat sallallahu ala Muhammad. Habis solat niatkan karena Allah cinta sama umat yang baca solawat, menjunjung tinggi perintah Allah. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Shollu itu artinya perintah Allah. Pokoknya saya mau baca solawat sampai mati. Terserah mau dagang saya untung kek, mau dagang saya rugi kek, mau badan saya sehat kek, mau badan saya sakit kek, mau punya keturunan kek, mau kagak kek, pokoknya gua baca solawat karena disuruh oleh Allah dalam Al-Quran, sallu alaihi. Anda kudu baca salawat sama Nabi Muhammad. Yang ngajarin Anda solat ini Nabi Muhammad. Kau ingat dulu sama Nabi Muhammad sebelum ingat yang lain. Ingat Nabi Muhammad dulu. Yang kita bisa tidur nyenyak penuh ketenangan karena ada Nabi Muhammad. Bangun tidur kau ingat Nabi Muhammad dulu sebelum yang lain. Jadi cinta tanpa syarat, cinta tanpa syarat, kayak Evita Mala begitu. Iya begitu, tidak ada rekayasa.
Ini namanya sallu alaihi. Sallu. Orang yang baca salawat karena duit warungnya nggak laris, berhenti dia karena motivasi rendah. Begitu, dia nggak mau pikirin. Begitu, selama saya hidup saya harus dekat sama Nabi Muhammad. Begitu. Kalau Abu Bakar mau pernah ketemu sama Nabi, hidup bareng lah, kita ketemu kagak apa kagak lah, gimana Nabi kenal kita? Kita datang ke istana, bantuin, ya Allah 2019 lu kagak pilih. Di status Facebooknya, di WA-nya nyela mulu sama Pak Dek, lu minta bantuan. Begitu. Nah, kita sama Nabi nggak nurut, lalu kemudian kita minta syafaatnya, nanti bakal dikata siapa lu. Begitu. Gua datang maulid, lo nyari berkat, tandanya kagak kebagian besek, ini kurang hormat sama tamunya Rasulullah. Begitu, gitu tamunya Rasulullah. Begitu, gitu. Ya, kagak begitu. Jadi niatnya karena Allah. Ini ibadatul ahrar, ibadah orang merdeka. Yang kedua, niatnya karena surga, karena jauh dari neraka. Ini masih niat benar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, masih benar niatnya. Kalau niat kita, ibadah kita pengen masuk surga, pengen enggak masuk neraka, enggak apa-apa, masih benar niatnya. Kenapa kamu sholat? Biar masuk surga. Kenapa kamu sholat? Biar enggak dibakar di neraka. Masih benar. Niat ini masih lempeng. Niat posisi kedua masih benar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini namanya disebut ibadatut tujar, ibadah pedagang. Pedagang, pembisnis, bisnis sama Tuhan. Pembisnis itu di mana ada untung, biar kata kecil, kerjain untung. Ini namanya ibadatut tujar, kelas pedagang di mata Allah. Gitu, kelas pedagang. Jadi bila diiming-imingin benefit, tertarik dia. Surga nih, surga, dia tertarik. Begitu, dia tertarik tahajud karena biar tinggi dia derajat. Dia tahajud. Ini namanya ibadatut tujar, ibadah pedagang, di mana dilihat ada untung, dikerjakan. Dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahumul jannah. Iming-imingin orang beriman bermasalah surga. Boleh kita ibadah pengen masuk surga, enggak apa-apa. Kita ngaji biar masuk surga, enggak apa-apa. Itu ibadah, tapi bukan kelas orang merdeka, tapi kelas pedagang. Pedagang masih bagus, tapi rendahan. Yang ketiga paling rendah, ini dasar banget, udah mentok, nggak ada lagi. Nah, yang kedua ini ditulis Imam Haddad, wa ibtigha as-sawab alladzi rattabahu subhanahu 'alal amril manwi min babil minna wal fadl. Mengharapkan ganjaran pahala surga yang diatur pada niat ibadah yang ia niatkan. Yang ketiga, ibadah niatnya biar dikasih dunia buat bekal ibadah. Ini niat yang benar tapi rendah. Baca Waqiah pengen dagangannya laris, boleh, enggak apa-apa, sebab hidup di dunia perlu ma'isyah untuk ibadah sama Allah.
Jadi di samping cari ridho Allah, baca waqiahnya pengen dagangannya laris, baca solawat pengen disembuhkan daripada terinfeksi virus dana rendah. Apaan? Dana rendah, bukan darah rendah, dana rendah. Dia puyang, dia baca solawat Naria 4444, baca sallallahu alaihi Muhammad lah dia 100, pengen rezekinya banyak, jadi orang yang punya duit untuk ibadah. Boleh, 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 dan itu masih benar niatnya, karena kita ibadah perlu dunia, dan dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam akhirat, kata Nabi begitu. Kita sholat kudu nutup aurat, nutup aurat kudu pakai pakaian, pakaian kudu belinya kudu pakai duit. Kita nafkah sama bini kudu pakai duit. Maka kita minta sama Allah dengan ibadah kita, sholat duha, biar rezekinya lancar, enggak tersendat saluran finansialnya. Boleh ini, tapi niat paling rendah, namanya ibadatus sibyan, ibadahnya kelas bocah, kelas bocah. Jadi bocah itu demennya diiming-imingin, bocah diiming-imingin. Kalau ente nih baca salat Naria 4444 sama puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, satu harinya bacanya 1111, besok 1111, besok 1111, besok 1111, 4 hari 4444, dah rezekinya banyak. Maka kita baca, ini namanya ibadah kelas bocah, demennya diiming-iming, nyarinya khasiat gitu. Ini amal ini khasiatnya apa? Khasiat mulu yang dicari, khasiat begitu. Jarak ke wali, katanya kalau jarak ke wali itu dagangan jadi laris. Dia motivasinya itu, enggak apa-apa. Ini namanya niat baik tapi kelas rendah, kelas rendah. Namanya kelas bocah, diiming-imingin. Kalau kamu puasa sebulan, nih puasa bulan nih, pokoknya beli petasan yang gede tuh 2 dari Parung langsung, bukan dari Bayoran nih, Parung panjang nih, dari Parung saya beliin 2, sama baju Spiderman 3. Nah itu termotivasi bocah, mau puasa dia, perih juga ditahan, nggak buka, dia nggak bakal dapat petasan, tahan aja biar perih juga. Ini bocah kelasnya. Jadi ibadah iming-iming yang kayak begini nih, karena bocah punya penyakit. Bocah tuh penyakitnya satu, suka ngambekan. Itu bocah. Jadi kalau udah baca dia Nariyah, warungnya nggak laris, wiridan apaan ini? Orang manjur begitu, nyalain wiridan. Ada nggak yang model begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Begitu. Ini ngambekan, ngambeknya nggak tanggung-tanggung. Sama siapa? Sama Allah. Allah diambekin. Sholat duha udah dijalanin seminggu, nggak ada perubahan warungnya, berhenti, nggak ngerjain lagi. Tahu sih ada sholat duha tapi nggak ngerjain. Ada nggak yang model begitu tuh? Banyak. Yang mana orangnya bang? Tuh. Ini namanya kelas bocah. Jadi kebocah itu kerjaannya suka apa? Ngambekan. Dia tidak paham sama Tuhan, nggak paham. Jadi bagi orang yang kelasnya merdeka, dia menikmati proses, tak memikirkan hasil.
Yang penting berproses saja. Ibarat main bola, udah main aja. Gampang nanti bakal jadi tim mana. Yang penting kita main aja biar kita latihan. Itu begitu. Gitu. Lihat teman-teman kita YouTuber. Dia bingung akhirnya. Begitu. Karena motivasinya enggak benar. Bikin YouTube bukan nolongin orang biar pada ngaji, niatnya nyari duit. Akhirnya menurun yang nonton, duitnya kurang, disetres, males gua ngesut ini duitnya kurang. Jadi dia niatnya dunia, ngambekan nama Allah gitu, ngambekan. Jadi kalaulah dia niatnya dakwah, enggak ngaruh mau dia nonton mau kagak, nyelamatin buat diri sendiri. Orang mau nonton bagus, orang nggak nonton nggak apa-apa, yang penting saya dakwah. Enggak bisa saya menyinari berbagai wilayah dengan lampu mercusuar, paling enggak saya harus jadi lilin yang menyinari sekitaran buat keluarga ya. Begitu niatnya. Maka kelas 3 niatnya dunia untuk bekal akhirat. Boleh. Saudara habis dohor, kalau pengen rezekinya luas, jangan tinggal baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100. Asar kalau pengen luas rezekinya, jangan tinggal baca la haula wala quwata illa billahil latifir razzaq 100. Kalau pengen luas rezekinya maghrib, rabbighfirli wali walidayya 100. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis sisa baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100. Habis subuh kalau pengen luas rezeki, subuh subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah 100. Luas rezeki. Itu kenapa ulama tulis kayak begitu? Itu bukan karangan, hasil uji coba. Dan ini namanya kelasnya bocah. Kelasnya enggak apa-apa, nunggu diiming-imingin dulu gitu. Nah, baru dia tertarik. Nunggu diiming-imingin begitu, diiming-imingin. Kalau dibilang nih tahajud, ini sholat duha biar ente masuk surga, dah lu mau surga mulu, gogah nih dagangnya laris. Bener nih, bener. Baru udah dikerjain, baru bekerjain, dibilang dagang. Jadi ada orang yang imannya iman bocah, ada imannya iman pedagang, ada imannya iman orang merdeka. Ini berbeda-beda dan masing-masing ada kelasnya. Jadi yang namanya bayi kasihnya singkong, kelolodan. Ini bayi nggak cocok dikasih singkong, kasihnya apa? Bubur ya. Nah ini nih namanya yang diiming-iming, ini kelasnya bayi. Ini sholat duha nih, dagangan laris, dia mau. Kenapa? Karena dia bayi, pengennya yang empuk-empuk, bubur, begitu, bubur, begitu. Makanya orang yang punya majelis zikir, apakah namanya majelis zikirnya? Majelis ratiban, majelis apa lagi ya, begitu, yasinan, majelis zikir. Itu kita lihat dalam majelis zikir, kalau yang ikut zikir itu banyak, ada 200, itu kita kalau benar kita harus sedih, nangis. Kalau 200, kalau yang datang tuh tinggal 10 harus senyum begitu. Kenapa? Kalau 200 berarti yang puyeng ada 200, yang puyeng ada berapa? Ada berapa? 200. Kok tinggal dikit? Ini yang puyeng tinggal ini, yang lain berarti udah kagak puyeng. Saya begitu. Kalau yang ikut ziarah banyak, itu saya liatin, waduh berarti yang puyeng banyak nih. Si anu ikut, dia dagang. Si anu ikut, dia kayaknya di kantor ada masalah nih. Si anu ikut, kan kita liatin, dikumpulin tuh di kilometer berapa itu?
42. Emang ngapain? Ngabsen mukanya. Si ini urusan duit, si ini urusan utang, si ini urusan ini, kan begitu. Begitu ngabsenin muka-muka. Wah, ini semuanya orang bermasalah semuanya ini. Yang ikut ini, yang ikut ini. Kalau tinggal dikit yang ikut, oh berarti yang puyang tinggal ini aja nih. Begitulah. Begitu. Kalau dikit tuh begitu. Udah kebaca. Kalau banyak, yang puyang banyak, begitu. Puyang banyak, begitu. Puyang banyak. Saya aja kalau orang ngaji begitu. Ada yang nanya, itu ngaji ngapa itu? Jamaahnya banyak, wiridannya apa? Bukan wiridan jamaah banyak tuh, bukan. Itu berarti orang tuh dapat ketenangan di majelis taklim tuh. Ketenangan bagaimana? Tipikal suami di rumahnya diomelin bininya mulu. Jadi kagak bisa tenang kalau di rumah, kecuali tenangnya di majelis. Itu orang-orang puyang itu yang ngaji. Bukannya pakai wiridan, dia cari ketenangan. Lihat pada ngantuk, kata saya begitu. Pada ngantuk tuh begitu, saudara. Jadi bukan pakai wiridan, bukan. Jadi justru kita kalau orang banyak puyeng, jangan kita girang. Kata kita alhamdulillah tahun ini yatim nambah. Yatim nambah alhamdulillah. Orang susah banyak alhamdulillah. Kalau kemarin 100, sekarang yang disantuni 10, baru alhamdulillah, berhasil berarti kita. Udah sukses tuh yang lain. Ini yang orang susahnya nambah alhamdulillah. Waduh, bahaya. 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 Kalau alhamdulillah yatimnya nambah, kemarin 50 sekarang 100, berarti orang susah ada 100, kemarin 50. Lah orang susah nambah kok alhamdulillah. Waduh, tipikal orang nih nggak beres. Begitu, alhamdulillah. Atau mungkin juga husnudzon kita, alhamdulillah janda nambah, jadi yang dilihat banyak. Jangan-jangan begitu juga kali ya, saya nggak tahu dah. Begitu kok, alhamdulillah ini ya kata kita. Justru harus sedih, kenapa banyak ini? Berarti yang susah makin banyak. Begitu, saudara. Jadi niat itu harus benar. Begitu, harus benar. Enggak boleh kita niatnya enggak benar. Dan niat ini lebih tinggi dari amal. Kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa, bukan ma'amila. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan memperoleh apa yang ia niati, bukan apa yang ia kerjakan. Niat. Jadi niat ini lebih tinggi daripada perbuatan. Dan inilah Imam Haddad sebagai seorang sufi ngedidik kita, penting Anda niat. Gampang ibadah mah, niat dulu. Karena niat ini lebih tinggi dari ibadah. Nih, ada cerita menarik. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah diceritakan dulu ada orang kakak beradik. Rumahnya tingkat rumahnya, warisan daripada bapaknya. Si kakaknya ahli ibadah, tukang zikir, tukang baca Quran, tukang sholat tahajud luar biasa. Si adenya ahli maksiat, mabuk-mabukan, judi, udah kerjanya nggak benar. Adeknya nggak benar. Ini lama. Jadi antara kakak sama adek kayak langit sama bumi. Walaupun satu rahim, beda. Si kakak ahli ibadah, si adek ahli maksiat. Setelah jalan 30 tahun, si kakak terus ibadah, si adek terus maksiat, enggak ada pernah berhenti. 30 tahun minum-minuman, main perempuan, macam-macam. Akhirnya satu hari didatangi oleh iblis si kakak yang ahli ibadah. Dibilang begini, ngapain lu ibadah mulu lu gitu, ngaji mulu, hiburan lah. Begitu, perlu rileks badan, hiburan, jangan ngaji mulu. Ibadah mau tahajud perlu istirahat. Begitu
perlu juga badanmu ya dikasih hiburan-hiburan. Begitu kau habiskan waktumu hanya buat ibadah, nggak ada hiburan. Ini dunia loh, dunia. Begitu. Habis itu ditinggal. Namun si adek setelah 30 tahun maksiat mulai mikir, dengan rambut dia dari hitam jadi putih. Hitam jadi putih. Kata dia, masa sih saya maksiat mulu. Dari muda sampai tua begini, sampai rambut pegel sama gua. Dari hitam jadi putih, udah capek. Gua maksiat mulu, nggak kayak abang gua. Abang gua ibadah mulu. Ya Rabb, saya janji, saya mau berhenti dari minum-minuman, dari judi, main perempuan. Saya pengen ibadah. Maka kemudian si kakak dari atas lantai 2 ada ininya, ada apa namanya tuh kayak begitu tuh, ada pagar kayak balkon begitu dari lantai 2-nya rumah kakaknya. Itu dia liatin adeknya, dijorokin sama anaknya si kakak. Karena dia diganggu setan tuh dia mikir, iya juga saya ini ibadah mulu, nggak ada hiburan. Saya besok mau hiburan dulu lah, paling nggak nyobain kayak apa sih rasanya teh botol cap topi miring tuh. Begitu. Maka kemudian itu dijorokin dia, nggak sengaja kedorong sama anaknya, jatuh nibanin adeknya. Pas adeknya lagi diri, ketibanan nama kakaknya dari lantai 2, mati dua-duanya, mati. Akhirnya si kakak dicatat ahli neraka, si adik dicatat ahli surga. Lo kenapa? Karena dia memiliki niat buruk, niat pengen mabok-mabokan, baru niat, belum ngerjain, mati. Pengen kayak adiknya, mati. Maka amalan bagus habis gara-gara niat buruk. Si adeknya kerjaannya buruk mulu, tapi dia udah niat besok mau insaf, niat, keburu mati belum ibadah baru niat doang. Maka dia jadi ahli surga, padahal amalnya buruk, memiliki niat yang baik. Ono ahli ibadah memiliki niat yang buruk, niat yang buruk. Jadi niat ini penting, niat ini penting. Salah satu kita punya guru, Yai Jani namanya, Kiai Haji Jurjani. Dia juga yang nyuruh acara Maulid di Serang dengan berbagai alasan panjang. Amalannya beliau, pondok tuh namanya Darul Falah. Kalau ada layar tancap, anak pondok sama si mama bilangin, anak-anak kalau mau nonton, ada layar tancap tuh kampung sebelah, nonton, tapi jam 12 pulang, jam 12 baca Quran sampai adzan subuh. Begitu mulu. Jadi anak-anak nonton, ditutupin palanya pakai sarung. Nggak enak kalau pakai pici. Santri nonton juga, mana ada bontot lagi sama itu tuh apa tuh namanya, kue kayak macam lumpia tuh sama apa itu namanya, lupis tuh sama telur asin sama kacang. Kita tanya, kenapa nyuruh nonton anak-anak? Jadi begini, saya lihatin anak-anak yang nggak nonton tuh, ketika didongengin sama temennya dia nyesel. Malam seru banget filmnya, seru banget, Brahma Kumbara, Mantili, pedang perak sama pedang setan. Itu yang dia kagak nonton, nyesel. Coba malam nonton, dosanya sama, nonton kagak dapat dosa, udah nonton aja. Begitu kata beliau nih jawabannya. Lalu kenapa baca Quran? Kan dia kan nonton,
pakai mata maksiatnya biar dihapus pakai Quran sampai dan subuh. Begitu ajarannya beliau tuh, begitu. Anak-anak itu begitu, anak-anak nonton. Tapi dibatasi jam 12, nggak boleh dia sama dia. Pokoknya jam 12 harus balik ke pondok. Ambil begitu. Ketika kita tanya kenapa, tuh yang agak nonton ketika didongengin dia nyesel. Coba gua nonton, sama tuh sama dia dosanya sama, padahal berangkat kagak. Udah berangkat. Begitu kata beliau, biarin. Begitu, jangan sampai mengganggu pelajaran dia. Begitu, nggak apa-apa, udah biar nonton, tapi yang penting sampai jam 12. Itu begitu. Itu santri-santrinya modelnya kayak begitu. Ada beberapa itu begitu, sampai ada kawan-kawan kita hafal Quran 4 bulan setengah, 30 juz. Itu ngapal Qurannya di mana? Di bioskop. Di bioskop di Serang, ya Allah, di Pasar Lama. Kawan kita, sehingga mau sebut orangnya masih hidup masalahnya, takut nonton doang. Begitu. Dia bilang, saya bilang, "Mang, mau kemana?" Saya puyeng, ngapal nggak dapat, saya mau bawa aja ke ini. Namanya Merdeka di Serang Kota tuh, ke Merdeka aja. Itu ada bioskop. Begitu. Nonton bioskop. Akhirnya dia apa lagi? Begitu. Kayak begitu tuh kiai, mudah gitu, mudah memberikan kelonggaran, tapi ada hukuman sebetulnya. Bukan kita ngajarin kayak begitu gitu. Maksud kami, niatul mukmin khairun min amali. Niat itu lebih baik daripada amal perbuatan. Niat. Makanya Nabi bilang sabaqo dirhamun alfa dirhamin. Sedekah seperak bisa ngalahin 1.000.000. Kenapa? Niat. Niat masalahnya itu. Ketika sahabat nanya, kenapa seperak ngalahin 1.000.000? Gitu. Ngapain? Angkanya juga beda. Niat. Dia punya duit 10.000, pengen sedekah 1.000, mana 10%. Dia 1.000.000, duit dia 1.000.000.000, 0, begitu. Niat, niat. Maka niat itu penting. Niat itu penting. Jadi niat ini ada 3 tuh. Di luar 3 tingkatan ini, niat karena ridho Allah, niat karena masuk surga atau dijauhkan dari neraka. 3, niat pengen dikasih dunia untuk bekal ibadah. 3 ini niat baru benar adanya. Di luar ini riya, niat enggak benar. Di luar ini, maka pasang salah satu dari 3 agar supaya kita benar. Kurang lebih begitu tuh. Tapi wa'lam annahu la yasluhu taqarrub, nanti saja wa'lam. Segini aja ngaji kita malam hari ini. Kita baca Fatihah, duduk kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita semuanya limpahan barokah. Umur kita barokah, ilmu kita barokah, kesehatan kita barokah, rezeki kita barokah, usaha-usaha kita makin barokah, keluarga kita barokah, dan anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah, dan teman-teman kita semuanya barokah. Allah beri kita semuanya barakah dunia, barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.